Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tergolonglah kita semuanya mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, warga Deli Serdang yang dirahmati Allah, para pendengar, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar kita? Sehat? Alhamdulillah. Di penghujung-penghujung Ramadan ini sepertinya ada rasa tidak sabar untuk bertemu dengan yang namanya lebaran. Lebaran dalam arti kata lembaran yang kita harapkan menjadikan kita orang yang sudah merdeka, orang yang sudah terbebas daripada nilai-nilai dosa yang telah kita laksanakan dan kita bakar ketika kita berjumpa dengan Ramadan. Tapi ingat, jangan kita beryuforia dengan berakhirnya Ramadan. Bahwa hakikatnya Rasulullah SAW ketika bertemu dengan Ramadan mereka gembira, tapi ketika berakhir dengan Ramadan itu mereka sedih, bahkan meneteskan air mata. Kenapa? Karena mereka tidak mampu menjamin diri mereka sendiri untuk bisa bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Maka dari itu kita bersyukur seraya berdoa, bermunajat kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita jaminan, ketentuan untuk bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Salah satu di penghujung Ramadan ini kita diperintahkan untuk menjaga satu ibadah yang kalau ibadah ini tidak kita laksanakan, ditakutkan, disangsikan, nilai-nilai daripada ibadah Ramadan kita akan tergadai, akan berada di awang-awang karena kita tidak melaksanakan ibadah yang diperintahkan Allah selanjutnya. Apa dia? Zakat fitrah. Ya, zakat ini yang harus kita keluarkan, harus kita tunaikan. Karena hakikatnya setiap apa yang Allah berikan kepada kita, dia adalah merupakan manifestasi ibadah sepenuhnya kepada Allah. Termasuk harta yang kita miliki. 2,5% dari harta yang kita miliki kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lihat pada nilai 2,5%-nya. Bagi mereka yang mungkin hartanya berlimpah ruah, hal itu adalah mungkin hal yang kecil. Tapi dia memiliki nilai yang luar biasa bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan di tengah-tengah kehidupan yang saat ini ekonomi sedang menjempit. Lalu saat ini ekonomi sedang menghimpit kehidupan kita. Ditambah dengan pandemi yang belum selesai juga. Tapi saya yakin dan percaya, kita semuanya yakin dengan penuh beriman kepada Allah. Allah akan menyelesaikan segala sesuatu ketika kita letakkan dengan landasan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Zakat fitrah yang kita keluarkan bagi mereka kaum fakir, kaum miskin, kaum papah yang mengharapkan uluran tangan kita, dengannya insya Allah akan membersihkan juga harta yang kita miliki, akan membersihkan juga penghasilan kita dari perkara-perkara yang kurang baik. Dengan mengeluarkan zakat ini menyelamatkan kita juga dan keluarga kita yang di bawah tanggungan kita untuk lebih kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara hikmah zakat itu merasakan apa yang mereka rasakan, yakni mereka merasakan kesusahan, kepedihan dalam menjalankan hidup dan kehidupan. Kita tahu mereka-mereka yang miskin, mereka-mereka yang papah begitu amat sangat mengharapkan bantuan kita. Itulah hikmah di tengah-tengah kita berzakat. Itulah hikmah di tengah-tengah kita mengeluarkan harta yang kita miliki untuk membantu mereka yang sedang dalam keadaan kesusahan. Bapak Ibu, warga Deli Serdang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita melupakan daripada perintah Allah yang satu ini. Perintah Allah untuk mengeluarkan zakat dari harta terbaik yang kita miliki. Rasulullah SAW sendiri pun tidak menginginkan ketika Idul Fitri tiba, ketika 1 Syawal bersama kita nantinya, mereka yang miskin, mereka yang fakir, justru tetap merasakan kefakiran dan kemiskinan. Tidak bisa merasakan sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang yang mampu.
Maka kita, para mustahik zakat, ayo segerakan untuk mengeluarkan zakat fitrah kita. Sampai dengan khotib turun dari mimbar, selesailah batas waktu kita untuk mengeluarkan zakat. Jadi andai kata ada bayi yang dilahirkan, ketika khotib belum turun dari mimbar, ia pun wajib untuk ditunaikan zakat fitrahnya. Maka ayo kita jaga zakat fitrah ini. Selamatkan kita dan ibadah Ramadan kita, ibadah puasa kita, agar tidak terambang dan terawang-awang karena kita belum menunaikan zakat fitrah kita. Dan jangan mengakali dengan zakat fitrah ini. Kadang-kadang ada orang mengakali dengan zakatnya dengan cara ia makan beras yang baik, tapi ketika ia berzakat, ia zakatkan harta yang buruk atau beras yang di kelasnya paling rendah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Bila boleh, apa yang kita makan, itulah yang kita keluarkan zakatnya. Apa yang kita nikmati dalam hidup dan kehidupan kita sebagai nutrisi dalam hidup kita, makanan yang menguatkan kita untuk beribadah kepada Allah, itu jualah yang kita keluarkan nantinya kepada saudara-saudara kita yang membutuhkannya. Mari jaga ibadah puasa kita dengan cara tetap menunaikan zakat fitrah kita. Selamat berhari raya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh rangkaian Ramadan kita pada tahun ini 1443 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.